Sebelum membuat video, perkenalkan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Giska Femiati sebagai guru dan rekan saya Jusni Herlina Sitepu sebagai siswa. Saya Kiara sebagai siswa. Mari kita saksikan video berikut ini. Neng 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 neng. Oh, let me up with a bright smile on now. Put me in the dark, so won't get lost now. To the moonlight, eyes you are real right now. You look into my eyes and felt. Ayo, Iya. kita tugas kelompok ya? Ada? Kita satu kelompok kan? Emang iya? Iya. Orang coba. kelompoknya Mutia. Coba lihat di grup. Ya. Iya bener, kita satu kelompok. Tapi gimana dong? Aku cuma bawa kaca doang. Ini nih, cuma bawa kaca. Kamu bawa apa? Iya. Mau kamu? Ya udah, ayo. Yuk. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Jusni, silakan memimpin berdoa untuk pagi hari ini. Sebelum kita mulai pembelajaran kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak, apakah kalian masih ingat materi yang kemarin guru terangkan minggu lalu? Lupa Bu. Ya, guru ingatkan kembali ya. Kemarin guru menjelaskan tentang materi cahaya berserta macam-macam sifatnya. Baik anak-anak, kemarin guru sudah memerintahkan kalian untuk membawa alat-alat untuk mempraktekkan sifat-sifat cahaya. Sebelum kita praktek, guru akan menjelaskan materi tentang cahaya beserta sifat-sifatnya. Ada yang tahu cahaya itu apa? Sinar matahari bukan Bu? Iya itu betul, contohnya sinar matahari, lampu. Nah, cahaya di sini adalah energi berbentuk gelombang elektromagnetik yang kasat mata dengan panjang gelombang sekitar 380 sampai 750 nm. Berdasarkan sumbernya, cahaya dibedakan menjadi dua macam. Cahaya yang berasal dari benda itu sendiri seperti matahari, senter, lilin, dan lampu. Sedangkan cahaya yang memancarkan dari benda akibat panggilan cahaya dapat pada permukaan benda tersebut dari sumber cahaya. Misalnya, kalian pernah melihat nggak benda berwarna biru? Pernah Bu. Apa tuh? Senter. Nah, betul, contohnya senter. Siapa yang tahu sifat-sifat cahaya? Tahu Bu, Apa itu Kiara? sifat yang merambat lurus. Ya betul. Di sini kan ada 4 sifat-sifat cahaya. Yang pertama adalah cahaya merambat lurus. Cahaya akan merambat lurus jika melewati satu medium perantara. Peristiwa ini dapat dibuktikan dengan nyala lampu senter yang merambat lurus. Cahaya yang merambat lurus juga dapat kita lihat dari bekas cahaya matahari yang menerobos masuk melalui celah genting maupun ventilasi akan tampak berupa garis-garis lurus. Kedua hal tersebut membuktikan bahwa cahaya merambat lurus. Sifat kedua ada yang tahu apa itu? Cahaya dapat menembus benda bening bukan Bu? Ya betul Jusni. Jadi benda bening yang dimaksud adalah benda yang dapat ditembus oleh cahaya. Cahaya yang dapat menembus benda bening memungkinkan cahaya matahari dapat menembus permukaan air yang jernih, sehingga tanaman yang hidup di dasar air dapat tetap tumbuh dengan baik. Sifat cahaya yang dapat menembus benda-benda ini dapat dimanfaatkan orang untuk membuat berbagai peralatan, misalnya kacamata, akuarium, kaca mobil, dan lain-lain. Sifat yang ketiga ada yang tahu apa itu cahaya? Gue jawab. Cahaya dapat dipantulkan Bu.
Ya betul. Jadi pengertiannya adalah proses terpancarnya kembali cahaya dari permukaan benda yang kena cahaya. Pemantulan cahaya dibedakan menjadi dua, yaitu pemantulan cahaya teratur dan pemantulan cahaya gaun. Nah, di sini pengertian dari pemantulan teratur adalah pemantulan yang bekas cahayanya dipantulkan secara sejajar. Pemantulan teratur terjadi apabila cahaya mengenai benda yang datar atau mengkilat. Salah satu benda yang dapat dipantulkan oleh cahaya adalah cermin. Sedangkan pengertian pemantulan baur adalah terjadi karena cahaya mengenai benda yang permukaannya tidak rata. Contohnya adalah pada tanah yang tidak rata atau pada air yang bergelombang. Adanya pemantulan baur terjadi di tempat-tempat yang tidak ikut dengan cahaya secara langsung akan ikut menjadi terang. Contohnya pada saat kita berkaca. Nah, di situ kita dapat melihat kan benda dapat dipantulkan. Nah, untuk sifat terakhir ada yang bisa menjawab? Saya, Bu. Apa itu, Yusni? Cahaya dapat dibiaskan. Nah, ya bagus. Coba Yusni bisa dijelaskan apa yang dimaksud cahaya dapat dibiaskan? Saya kurang tahu, Bu, kalau masalah itu. Jadi, yang dimaksud cahaya dapat dibiaskan adalah pembelokan arah rambat cahaya saat melewati dua medium yang berbeda kerapatannya. Nah, di sini juga bisa kita terapkan di kehidupan sehari-hari. Contohnya, dasar air yang jernih kelihatan lebih dangkal dari yang sebenarnya. Yang kedua, pensil atau benda lurus lainnya yang diletakkan pada gelas yang berisi air akan terlihat patah atau bengkok. Yang ketiga, peristiwa fata morgana yang terjadi karena bekas cahaya yang berjalan dari udara dingin ke udara panas terbiasakan ke arah horizontal, sehingga satu benda tampak muncul di atas posisi yang sebenarnya. Yang kelima, uang logam di dalam air jernih kelihatan lebih dekat ke permukaan. Yang keenam, ikan di akuarium kelihatan lebih besar. Dari sini, apakah ada pertanyaan anak-anak? Tidak ada, Bu. Baik, sekarang kita langsung praktek aja ya anak-anak. Baik, Bu. Baik anak-anak, sekarang kita akan mempraktekkan sifat-sifat cahaya yang pertama, yaitu sifat cahaya dapat merambat lurus. Baik anak-anak, siapkan karton, kemudian lilin, kemudian korek api ya. Nah, langkah pertama yaitu gunting karton menjadi 3 bagian. Setelah kalian lubangin kertas karton itu, kalian letakkan kertas karton tersebut ke meja yang disusun 3 karton. Nah, setelah itu kita nyalakan lilin di ujung meja. Mari kita buktikan ya, apakah benar cahaya dapat merambat lurus. Setelah kita melihat lubang yang ada di kertas karton tersebut, ternyata benar ya anak-anak, cahaya dapat merambat lurus. Sifat cahaya kedua adalah sifat cahaya dapat menembus benda bening. Alat dan bahan yang diperlukan adalah gelas yang berisi air. Yang kedua adalah senter. Mari kita coba apakah benar cahaya dapat menembus benda bening. Setelah kita pantulkan cahaya senter ke dalam gelas bening, ternyata benar ya anak-anak, cahaya dapat menembus benda bening. Sifat cahaya yang ketiga adalah cahaya dapat dipantulkan. Baik anak-anak, alat dan bahan yang diperlukan dalam percobaan ini adalah yang pertama ada senter, yang kedua ada cermin. Nah,
Mari kita buktikan ya anak-anak, apakah cahaya dapat dipantulkan. Setelah itu kita pantulkan senter ke dalam cermin datar. Nah, dari kegiatan kali ini dapat kita simpulkan ya anak-anak bahwa sifat cahaya dapat dipantulkan mengenai cermin datar. Nah, sifat cahaya yang keempat adalah cahaya dapat dibiaskan. Alat dan bahan yang diperlukan adalah gelas yang berisi air, kemudian pensil. Mari kita buktikan bersama-sama ya anak-anak. Kemudian masukkan pensil ke dalam gelas. Nah, mari kita buktikan ya anak-anak, apakah benar cahaya dapat dibiaskan. Oh, ini pensilnya kenapa bisa kelihatan patah? Ya karena kambat cahaya tersebut melewati dua medium yang berbeda kerakatannya. Jadi pensil itu terlihat seperti patah. Ada lagi yang mau ditanyakan anak-anak mengenai percobaan kali ini? Tidak ada Bu, sudah jelas. Baik anak-anak. Baik anak-anak, setelah kita melakukan percobaan mengenai sifat-sifat cahaya, apakah ada yang ditanyakan? Tidak ada Bu, semuanya sudah jelas. Baik, sekarang kita tutup kegiatan pembelajaran kali ini ya. Kiara boleh memimpin doa? Sebelum pulang, kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Dimulai. Selesai. Sekian pembelajaran pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hati-hati di jalan ya. Ibu. Iya. Baik teman-teman, setelah kita melihat video literasi sains dari kelompok kami, dapat kita simpulkan bahwa sifat-sifat cahaya dapat kita buktikan melalui percobaan. Salah satunya sifat cahaya yang merambat lurus dapat kita buktikan melalui 3 kertas karton, lilin, dan juga korek api. Yang sifat kedua adalah cahaya dapat menembus benda bening. Salah satunya adalah kita membuktikan dengan cara mengisi air ke dalam gelas, kemudian kita center cahaya tersebut mengenai gelas tersebut. Yang ketiga adalah sifat cahaya yang dapat dipantulkan. Seperti kita bercermin, dari percobaan tersebut kita mengetahui bahwa bayangan kita dapat dipantulkan oleh cermin tersebut. Yang keempat adalah sifat cahaya dapat dibiaskan. Dalam pembuktian ini kita dapat melihat dari percobaan gelas yang dimasukkan oleh pensil. Nah, dari situ kita lihat bahwa pensil tersebut terlihat bengkok. Demikian kesimpulan dari kelompok kami. Halo teman-teman, sekian Oh, let me up with a bright smile on now. Me in the dark, don't want get lost Wassalamualaikum now. warahmatullahi To the wabarakatuh. moonlight, I see